Hai, selamat pagi. Kembali lagi sama Dodio Sandra. Kan tadi udah bilang kalau Ovi sama Alfi harus balik, tapi Doynya ada tamu. Seperti Doy bilang tadi, kurang lebih selama 30 menit Doy akan ngobrol tapi tidak sendirian karena sudah hadir bersama Doy ada AKP Sinta Ayu Pramesti SIKMH. Beliau ini adalah Wakas Satlantas Polresta Denpasar. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Doy. Mantap ya hari ini ya, harus biasa. bangun pagi siaran sama saya. Pagi-pagi lo bangun buat Mas Doy. Tapi nggak apa-apa ya. Hari ini saya ganggu sedikit, kita ngobrol-ngobrol karena Kak Sinta ini akan sharing sama Doy dan juga Viners juga untuk tahu keadaan lalu lintas juga. Ngobrolin banyak hal lah pagi hari ini. Ya. Karena memang yang paling penting adalah yang harus kita tahu bagaimana kita tertib berlalu lintas. Setuju dong? Setuju. Tapi kalau misalnya anak-anak muda untuk saat ini Kak Sinta, apakah menurut Kak Sinta sudah cukup aware masalah peraturan lalu lintas atau angkanya masih kecil? Oke, jadi gini, untuk anak muda zaman sekarang ini tentunya di Denpasar, Bali ya. Kita lihat di jalan raya, jalan besar itu mereka sudah cukup patuh. Oke. Ini luar biasa bagus banget. Tapi sayangnya untuk di jalan-jalan kecil masih pada lalai. Oh. Jadi pikirnya cuman ke depan rumah aja nggak usah dipakai helm, itu hal-hal yang sepele. Tapi banyak juga kejadian keluar dari gang bahkan di depan rumahnya dia bisa kecelakaan. Jadi kita nggak tahu musibah itu kapan terjadi, kan kita nggak bisa tahu. Betul. Tapi minimal kita mengamankan diri kita sendiri, minimal menggunakan helm saat berkendara dengan sepeda motor. Oke. Itu yang kita harapkan. Oke, kesadaran kecil seperti Betul, itu ya. betul, Karena seperti Kak Sinta bilang tadi adalah sebenarnya kita bisa kecelakaan di mana aja, Ya. walaupun depan rumah cuma mau beli Betul. minum doang deh, mau Iya. beli temulawak pagi-pagi kayak pakai haus gitu ya. Betul Ternyata nggak sekali. pakai helm segala macam. Selain nggak pakai helm, biasanya yang sering mereka lupakan apa? Apakah rambu lalu lintas karena gang nih, misal batu renggong Ya. kecil nih gitu. Betul. Bisa kayak gitu atau gimana? Jadi gini, sebelum kita berkendara, pastikan kita kan harus mempunyai SIM tuh. Betul. Yang syarat wajib. Ya. Jadi sebelum kita mempunyai SIM itu kita harus mencari SIM dengan cara ikutin tes ujian teori, ujian praktek. Di sana akan banyak pelajaran seperti keluar dari gang itu nggak bisa nyelonong gitu aja. Itu kebiasaan yang sangat sering terjadi dan korbannya cukup banyak. Oke. Jadi keluar gang ya kita kayak anak kecil aja latihannya. Tengok kanan kiri, lihat dulu udah aman baru kita nyebrang. Hal-hal sepele yang seperti itu. Kemudian masalah spion. Ya. Nah, jadi ini kalau mau belok, kita nggak lihat nih spion kita, bukan ngeliat masa lalu ya. Spion kita ini ngeliat ke belakang aman nggak? Nah, itu yang harus dibiasakan. Oke. Zaman sekarang kayaknya udah biasa anak-anak naik motor, spionnya kecil. Iya. Itu entah jangan Mas untuk Doy juga? enggak dong. Oke. Saya jujur nih, motor saya itu bener-bener full yang dari dealernya. Jadi nggak modif yang spion yang cuman nungkrek nutupin di sini ditutup kecil, ya ditutup ya, bener-bener. enggak ada. Itu Jadi emang bahaya pure banget. untuk melihat belakang, bukan masa lalu Iya, tadi ya. betul. Oke. Ya, itu hal sepele yang dia pikir cuman motornya udah bagus nih sekarang, udah keren modifikasinya, tapi nggak berfungsi. Oh Percuma, baiklah, gitu. itu percuma ya. Iya, Jadi hal-hal yang bisa mengganggu keselamatan atau bisa menyebabkan kita kecelakaan itu yang harus kita hindari Iya. dan mulai dari diri sendiri. Iya, betul Tapi sekali. kalau saya kan anak muda kebetulan kerja di radio, Iya. sempat buka-buka Instagram, di sosial media dari Polresta Denpasar itu sempat lihat postingan Operasi Patuh Agung 2021. Ya, Nah, betul. saya penasaran, pengen ngobrol makanya ini apa sih? Harus patuh yang seperti apa? Nah, Emang standar betul. patuh itu seperti apa? Ya. Boleh dijelasin dulu ini operasi dalam rangka apa? Seperti apa Kak Sinta? Jadi gini, dalam lalu lintas di kepolisian kita punya beberapa operasi. Nah, salah satunya untuk kali ini kita Operasi Patuh Agung 2021. Oke. Ini berlangsung dari tanggal 20 September kemarin kita mulai sampai dengan 3 Oktober nanti. Jadi selama 14 hari kita Oke. laksanakan operasi. Nah, sasarannya patuh ini apa sih? Nah, Patuh mungkin kalau zaman dulu banyak operasi di jalan tuh yang banyak polisi nyetopin, kita diperiksa satu-satu kayak gitu kan masih. Nah, kalau zaman sekarang ada perubahan atau berbeda sedikit mengingat kita masih di situasi pandemi. Jadi kita lebih selektif prioritas. artinya? Nah, jadi pelanggaran apa aja sih yang kita tindak itu pastinya yang kasat mata yang pertama kita lihat. Oke. Kayak tanpa helm, terus melanggar lampu merah dia jalan terus. Nah, itu kita tilang. Oke. Nah, kita tindak tegas seperti itu. Tidak hanya dengan pelanggaran yang seperti itu, tapi juga pelanggaran prokes. Oh, pelanggaran prokes Ya. pakai masker? Betul. Oke. Karena masih banyak sekarang yang di jalan dia pakai helm nggak pakai masker. Dia pakai masker nggak pakai helm. Astaga. Masih ada yang seperti itu. Jadi Masih banyak yang penindakan nakal kita ya. seperti itu. Iya, betul Oke, sekali. jadi goalsnya dari operasi patuh ini sendiri adalah itu. Ya, Dan ini sekali lagi menertibkan. berjalan sampai dengan tanggal 3 3 Oktober Oktober. 2021. Kalau titik-titiknya sendiri ada titik-titik yang dipilih nggak? Jadi titik-titik kita adalah rawan kecelakaan. Oke. Kita ada di Mahendra Data. Oke. Dan pelanggaran yang paling banyak terjadi ini di daerah Diponegoro sampai dengan Sesetan. Kemudian Itu Tengku crowded Umar. ya, jalur Iya, agak betul-betul. padat ya. Oke. Dan pelanggaran di sana banyak dengan
tingkat kecelakaan juga lumayan Oh, karena banyak pelanggaran di sana. Oke. Nah, seperti itu. Atas dasar itulah kenapa daerah-daerah ini yang jadi- dipilih. Ini berarti operasi patuh ini seluruh Bali, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia ya. Oke, seluruh Indonesia Ya. dan kebetulan di Denpasar kita ngobrolnya hari ini sosialisasinya di sini gitu ya. Ya, betul. Oke, nah tadi kan yang menarik tapi saya agak penasaran kalau sekarang ada operasi patuh. Sebenarnya operasi itu ada 4. Ada berapa tadi? Ada beberapa. Ada beberapa. Ya. Mungkin yang masih ingat kayak kalau ada ketupat yang gitu-gitu kan? Ya itu operasi kepolisian. Oke, berbeda lagi ya. Lalu lintas kita punya operasi simpatik, Oke. kemudian ada operasi patuh, ada operasi zebra yang terakhir. Nah itu secara perbedaannya apa? Kalau simpatik ini kita lebih ke humanis, jadi hanya humanis. himbauan-himbauan kepada masyarakat, memberitahukan untuk tertib ya berlalu lintas seperti itu. Ketika patuh kita sudah mulai penindakan selektif prioritas yang tadi saya sampaikan, yang memang kasat mata di depan jalan kita lihat, kita tarik dulu, Oke, kita ajak ayo. dulu ngobrol Iya, ngobrol betul. manis. Iya, masih diajak manis ya. ngobrol manis dulu biar supaya mereka lebih tahu Iya, ternyata ini kedepannya melanggar. nggak mengulang lagi seperti itu. Oke. Kalau zebra baru kita benar-benar penindakan. Kalau memang ada pelanggaran, kita cek langsung, kita tilang langsung Di kalau tempat? memang- ya, betul. Oke, tapi kalau patuh ini adalah rutinnya per tahun, per 6 bulan atau per apa biasanya, Per Kak Sinta? 3 bulan, 4 bulan sekali. Per tergantung 3-4 situasi. bulan operasi patuh ini akan ada. Ya. Oke. Enggak, operasi simpatik dulu. Oke, kemudian- giliran tadi. Ya, 3 Oke, itu. baik. Tapi sebenarnya kalau goalsnya sendiri dari operasi patuh pasti ada dong. Apa sih goalsnya? Saya penasaran gitu. Ya. Kenapa harus ada operasi patuh? Betul. Jadi yang kita inginkan dari operasi patuh ini, masyarakat itu lebih tertib untuk berlalu lintas. Kemudian dalam situasi pandemi yang kita harapkan tentunya masyarakat juga bisa memutus setidaknya penyebaran COVID-19 karena kita masih Oke. dalam situasi pandemi ya. Oke. Itu Itu harapan adalah kita. harapannya ya. Betul. Oke, goalsnya. tapi kan tadi juga menarik Kak Sinta sempat bahas adalah angka kecelakaan. Saya mungkin ingin tahu juga, emang kalau misalnya kita ngebahas bulan kemarin atau bulan-bulan yang lalu, angka kecelakaan cukup tinggi nggak sih di Bali? Atau ada gambarannya nggak sih Kak? Gini, jadi dari 1 Januari 2021 ini sampai sekarang nih tanggal berapa nih? 24 24 September. sudah ada kejadian 333 kejadian lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Oke, itu yang sudah dilaporkan ya. Oke. Ada beberapa kejadian yang mungkin cuman jatuh, dia tidak terlalu parah, dia tidak melaporkan. Selesai di tempat bisa oke, seperti oke, itu. oke. Kalau dihitung dengan itu mungkin sampai berapa ribuan mungkin karena setiap hari ada kejadian. Oh iya Ya, benar. untuk yang meninggal pun sekarang kita sudah ada sekitar 68 kejadian. 68 orang. Korban meninggal dunia. Oke, itu yang meninggal dunia. Ya. Terus ada kan kalau misal klasifikasi dari kecelakaan ini biasa meninggal, luka ringan, Luka ringan, luka berat seperti apa tuh? itu. Kalau luka berat itu kalau meninggal pasti ya dia bisa di tempat atau perjalanan menuju rumah sakit dia meninggal, itu kita sebut korban meninggal dunia. Oke. Kalau luka berat itu adalah korban yang dia kecelakaan itu menyebabkan terganggunya aktivitas dia sehari-hari. Oke. Misal tangannya mungkin amit-amit ya, Iya, tangannya iya, iya, mungkin iya. putus, Iya, jadi dia iya. nggak bisa bekerja dengan normal seperti sedia kalanya, seperti itu. Oke, itu Kalau masuk di kategori tadi Luka ya. berat. Oke. Dan biasanya adalah kerugian-kerugian yang akan muncul. Betul. Makanya untuk mengantisipasi hal itulah kenapa disosialisasikan Ya. supaya kita patuh dalam berlalu lintas, Betul. mentaatinya. Benar. Kan kayak gitu ya. Tadi mungkin Kak Sinta boleh diingatkan lagi untuk mencegah dan juga meminimalisasi supaya kita bisa memperkecil angka kecelakaan ini. Apa yang harus mungkin diingatkan atau diperhatikan oleh pengendara motor atau mobil? Betul. Jadi kita selain kita berhati-hati dari diri sendiri, setidaknya kurangi sedikit aja pelanggaran. Karena setiap Oke. pelanggaran adalah penyebab dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Setuju, oke. Sedikit aja kita menyalip, nggak masang rating aja bisa terjadi kecelakaan. Benar, Itu benar, sesimpel itu gitu. Oke. Jadi kalau di jalan ini meninggal tuh mudah banget sebenarnya. Itu yang kita takutkan Iya, dan iya. masyarakat harus paham. Untuk itu jagalah keamanan diri kita sendiri, keselamatan kita sendiri, minimal tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Oke, mulai dari diri sendiri. Ya, betul Oke, sekali. hal kecil lagi. Ada hal lain lagi kalau menurut Kak Sinta? Supaya kan tadi lampu sen misalkan ada pengendara lain juga yang ketemu misalnya di daerah-daerah kayak Tabanan tuh banyak truk-truk bawa betul, beban betul. kayak gitu-gitu. Di belakangnya kita cukup aman atau ada tips harus jarak berapa kayak gitu Oh, ada ada nggak sih Kak? jaraknya. Minimal kita bisa ngelihat ban dia. Itu Minimal jarak aman kita. Kita harus bisa melihat jaraknya. Ban belakang dia. Oh. Kalau kita udah nggak kelihatan ban belakang, berarti kita terlalu mepet sama dia. Terlalu dekat. Harus jaga jarak. Oke, Ya. dan itu rentan ya. Benar Apalagi sekali. tanjakan-tanjakan. Betul, kalau dia mundur nggak kuat, nah kita yang kena Oke. jadinya. Tapi saya juga penasaran nih, sanksi yang akan diberikan ketika melanggar dari operasi patuh ini tadi mungkin bisa diingatkan lagi. Ya. Ketika melanggar misalkan Alfi partner siaran saya atau Ovi
Ini mereka kan tidak ugal-ugalan dan tidak melanggar juga. Kalau misalkan mereka melanggar, sanksi seperti apa yang akan diberikan? Jadi sanksi kita yang saat ini adalah ada berupa teguran. Oke. Ketika dia masih bisa untuk membenahi dirinya, mungkin kayak pakai helm karena ketinggalan atau gimana dia bisa mengambilkan helmnya lagi, mungkin kita hanya memberikan teguran. Tapi kalau memang sudah tindakan yang pelanggaran yang memang sudah di luar nalar, maksudnya dia misalnya menerobos lampu merah. Nah, ini kan udah membahayakan kendaraan lainnya juga. Betul. Nah, kita berikan sanksi tilang. Oh, sanksi tilang. Ya. Oke, baiklah. Aku tidak nanya nominalnya, tapi pengen tahu juga sih nanti off air boleh berapa sih? Kan boleh ya. Sesuai undang-undang ya. Oh, sesuai undang-undang. Nominalnya, Oh, kan saya pengen tahu ya Kak Ya, ya. ya, ya. Nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa Oke, tapi dong. nanti aja off air Ya. berapa sih kalau ditilang gitu ya. Oke, itu jadi sanksi-sanksi seperti itulah yang yang bisa dikenakan ke pelanggar. Pelanggar, Tapi harapannya supaya kita tidak ketemu dengan sanksi-sanksi itu kan. Betul. Berarti kalau udah nggak ada sanksi itu aman, masyarakat tertib dan teratur dan patuh. Betul sekali. Oke, baiklah. Tapi ngomongin tentang lalu lintas juga, ini dari operasi patuh sendiri ada lagi nggak hal yang ingin Kak Sinta sampaikan ke masyarakat untuk mereka lebih tahu lagi jadwal-jadwal atau titik-titik tertentunya kalau menurut Kak Sinta? Kalau untuk itu kita mungkin acak ya Boleh. pemberitahuannya di mana. Mungkin kayak kemarin kita kegiatan sudah di Jalan Tengku Umar, kita sudah pernah laksanakan. Oke. Terus di Gajah Mada tadi hari ini baru Simpang Oke. Indra di situ sudah kita laksanakan. Kemudian di Uma Anyar juga sudah pos Uma Anyar yang baru mau masuk ke Denpasar. Ya. Nah di sana mungkin tempat yang besok Sesetan kita belum. Kemudian Mahendra Data. Jadi untuk Titik-titik teman-teman tadi. pengendara silahkan patuhi berlalu lintas. Mungkin kalau lewat jalan segitu di sana ada polisi di sana, ya lebih berhati-hati lagi Oke. gitu. Tapi paling tidak dengan dikasih tahu Kak Sinta ini bukan berarti kamu menghindari jalan tersebut, Betul. tapi lebih aware. Iya, Kadang kan patuhi. ada dilemanya adalah ketika saya misalkan lewat jalan A, terus bilang ada razia atau ada operasi segala macam, mereka akan menghindari itu, cari jalan-jalan tikus, jalan kecil karena melanggar. Tapi tidak seperti Bukan itu. seperti itu. Harapan kita adalah supaya masyarakat tanpa ada paksaan lagi, adanya sadar diri untuk tertib berlalu lintas. Iya, Gitu kan Kak ya? betul sekali, jangan melanggar di sana. Baik. Ada lagi Kak? Ada lagi mungkin tentang kemarin sempat viral tentang video yang pengendara bule dia tanpa helm, tanpa masker berkendara di Tengku Umar. Iya, Lihat, itu Mas, seperti apa klarifikasinya? Oke, Coba ini sedikit aja dijelaskan. untuk kami sampaikan. Mungkin lebih ke masyarakat Bali atau masyarakat pengguna jalan yang ada di Bali. Kita harus membuktikan dulu bahwa memang Indonesia dan Bali ini khususnya kita sudah tertib berlalu lintas dari kita dulu. Oke. Jadi jangan sampai kita bilang orang lain kenapa tidak menggunakan helm, bule-bule datang ke sini. Berkaca sama diri kita sendiri, sudah belum kita menggunakan helm dan memberikan contoh kepada mereka. Nah, itu yang harus kita ini. Oke. Jadi untuk bule-bule itu sudah kita berikan tindakan juga. Nanti mungkin kemudian hari akan kita viralkan juga penindakan yang sudah kita laksanakan. Oke, tapi udah diproses gitu ya. Sudah, Oke, baiklah. Terima kasih. Tapi tadi ngomongin tentang yang viral juga adalah ada genap ganjil. Oh iya betul. Ini kalau di lalu lintas sekarang mungkin kalau pandangan Kak Sinta sendiri, apakah Bali sudah cukup ramai kembali? Cukup kalau kemarin-kemarin kita ada di fase sebelum pandemi ini agak macet ya, agak macet di beberapa ruas jalan, apalagi Teku Umar, daerah ke Jalan Raya Kuta atau di hampir semua titik tuh lewat pariwisata segala macam rame. Kondisi lalu lintas saat ini seperti apa? Jadi untuk saat ini semenjak new normal yang belakangan ini ya. PPKM yang level 3 ini. Ya, level 3 ini memang sudah ada peningkatan arus lalu lintas. Oke. Yang kita lihat. Sudah mulai ada seperti Teguh Umar, benar sekali. Iya kan? Dari Batantas ya sudah mulai sampai Udah mulai ke Simpang pusing. Bagan. Iya, mulai Oke. rame lagi. Senang lihatnya ya. Iya, Depan satu sudah titik mulai- senang. Cuman Iya. kadang sebagai pengendara kayak, oke, selamat datang, panas lagi gitu kan. Oke, iya betul sekali. Jadi memang sudah ada peningkatan arus lalu lintas. Jadi Lebih dekat ya kepadatan mic-nya ya. mulai- Nah, Oke. Jadi untuk kepadatan juga sudah mulai ada lagi. oke. Nah, untuk ganjil genap ini mungkin itu juga kebijakan dari pemerintah. Oke. Melihat situasi seperti ini, positivity rate-nya masih tinggi juga. Nah, jadi ini sebuah upaya dari pemerintah untuk mengurangi kepadatan dan mungkin lonjakan kasus lagi, Oke. sehingga diberlakukanlah ganjil genap. Ini baru kemarin ini surat Iya. edaran gubernurnya. Iya, surat Iya. edaran sudah beredar, makanya kami mau klarifikasi juga, Ya, pengen tanya betul. seperti apa situasinya, apakah itu berlaku setiap hari, Oh, jam-jamnya juga apakah itu setiap hari, biar masyarakat tahu, karena ada beberapa dilema, aduh di rumah itu mobilnya semua ganjil, aduh di rumah semua genap. Kata bercandaannya adalah ya udah kita beli lagi kendaraan segala macam.
wow, kaya sekali Anda gitu kan. Tapi ada juga yang berpikir bahwa oh ini kayaknya sih memang nggak mau ada pembludakan di beberapa Betul titik. sekali ya. Seperti apa surat edaran yang bisa disampaikan oleh Kak Sinta? Oke, jadi dari surat edaran gubernur ini saya bacakan ya biar lebih pasti. Nomor 16 tahun 2021. Jadi ini surat edaran dari Pak Gubernur kita. Kemudian tujuannya memang bagus untuk menekan. Jadi penyebaran itu lebih berkurang lah ya. Jadi positivity rate di Bali juga berkurang. Nah, untuk pemberlakuannya ini jadi tidak 1 kali 24 jam. Tidak 1 kali 24 jam, yang oke. masyarakat masih nanti gimana Iya, masih seperti itu simpang kan. siur Iya, seperti betul jalan sekali. ya. Ini nggak seperti itu. Dan pemberlakuannya itu juga di hari-hari tertentu seperti hari Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu. hari libur nasional. Libur nasional. Jadi Senin sampai Jumat masih boleh dengan bebasnya ke sana, Oke. tapi jangan juga berkerumun Iya, ya kita harapkan. Benar-benar. Dan di mana aja sih daerah tujuan wisatanya itu ada 2 untuk di wilayah Denpasar, yaitu ada di Sanur, Oke. kemudian ada di Kute. Oke. Ya, jadi cuma 2 daerah wisata itu aja dengan jam yang di sini adalah kalau pagi dari jam 6.30. Orang yang cari sunrise berarti oke. Betul. Oke. Kemudian kalau sore dari jam 15. Oke, jam-jam prime time berarti pagi dan sore ya. Betul. Oke, itu di Sanur dan juga Kute. Karena Ya. memang kalau melihat mungkin pengunjung pantainya cukup tinggi kan. Betul sekali ya. Biasa rame gitu. Ya, di jam-jam itu. Oke. Nah, penerapan genap ganjil ini penghitungannya atau gambarannya dari plat kita yang paling belakang atau paling depan atau Ya, seperti jadi apa kayak Kak gini. Sinta? Kalau misalnya kegiatan ini mulai tanggal 25 September besok. Aha. 25 September itu tanggal ganjil. Ya, Ya kan 25. Berarti genap. Berarti hari Berarti besok adalah hari ganjil. plat ganjil. Nah, plat ganjil itu dihitung misalnya mobil dia platnya DK 1992. Angka belakang itu kan 2. Ya. 2 itu genap, berarti Oke. dia tidak boleh melintas di tanggal itu. Oke, Gitu. misal ke Sanur deh. Saya dari jalan mana? Hang Tuah Ya, jadi ada banyak. ditutup dari mananya? Dari Akses masuknya. matahari terbit, Oke. kemudian dari Hang Tuah lurus Sanur, Aha. kemudian ada pantai, banyak nih pantainya. Oke. Dari pantai Sindu juga ada. Ya. Akses masuk ke pantai itu Betul berarti. sekali, iya. Oke. Semuanya Pantai Segara, Pantai Karang, Semawang dan Mertasari. Oke. Jadi di sana yang akan ada penjagaan Oke. untuk menyaring ganjil genapnya. Mekanismenya udah kebayang belum akan seperti apa? Apakah kayak sistem razia, operasi atau pengenalan? Oh, misalnya ternyata dia genap dan kebetulan memang tidak tujuannya ke pantai. Iya. Berarti dia kan boleh jalan dong. Misalnya saya mau siaran, saya tinggal di daerah Kesiman Iya. deh. Kebetulan lewat pantai Mertasari bypass. Maunya kan kalau ke Sindu kan akan ke kiri, tapi saya ke kanan mau Iya. ke Renon nih ke Hang Tuah. Itu berarti Kalau itu masih boleh. masih bisa kan? Ya. Oke. Yang tujuan ke daerah wisata itu. Pantai aja. Pantainya itu. Oke, Kita ibaratnya ke di sana. gerbang ke pantainya Oke, udah betul tutup. sekali. Tapi kalau misalnya kita hanya lewat di depannya, karena ya bebas tujuannya Iya, masih kemana. betul. Oh gitu. Baik. Jadi nggak menutup sama sekali ya. Iya, Cuma iya, yang ke iya. tujuan wisata di sana. Oke, terus kalau misalkan tanggal 26 berarti kita akan ketemu plat yang genap. Genap. Oke. Genap. Tapi ada info juga nggak ini berapa lama akan berlangsung atau menunggu surat edaran lagi atau Menunggu seperti- surat edaran lagi pastinya. Oh, begitu. Ya, karena kami kan menjalankan dari pemerintah. Ya, Kami membantu, mengikuti. mengikuti dan melaksanakan tugas Betul sekali. semestinya karena memang aturan seperti itu Ya. ikuti dulu gitu ya. Oke, ada hal yang harus diketahui oleh masyarakat nggak tentang genap ganjil ini? Ya, jadi untuk genap ganjil ini mungkin banyak masyarakat yang udah protes bilang daerah wisata ini udah sepi, kenapa masih seperti ini ya kan? Jadi untuk dipastikan lagi kita tidak menutup setiap hari. Oke. Kita menutup hanya di Sabtu, Minggu Dan hari libur nasional. Oke. Itu pun nggak 1 kali 24 jam yang Ya. masih sering dibilang masyarakat diperdebatkan. Ya, Hanya di jam tadi seperti 6.30 pagi sampai dengan jam 9. Kemudian 15 sampai jam 17. Oke, hanya di jam-jam tertentu Ya, ya. di jam-jam tertentu. Jadi mungkin takutnya kena hoax. Benar. Daripada termakan hoax di Ya. WhatsApp grup nanti beredar, ya mending kita cari tahu aslinya Ya, seperti apa betul informasinya. sekali. Seperti yang Kak Sinta jelaskan barusan ya. Ya. Itu terima kasih banyak sudah dijelaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya mungkin yang miskomunikasi kemarin-kemarin akhirnya tahu Ya. ini hanya jam-jam tertentu dan juga hari-hari tertentu saja, Iya. di mana tujuan utamanya ternyata adalah memang untuk mengurangi angka kenaikan COVID Ya, segala betul macam. sekali. Oke. Tapi kalau ngelihat lalu lintas di Bali sendiri,
Kemarin saya kebetulan main ke Trengguli. Oh, oke. Daerah Gatsu. Agak padat ya. Ah, Trengguli iya. apalagi tuh lagi rame tuh galian. Di mana-mana kayaknya hampir Iya, tiap hari ada galian. macet. Betul. 30 menit stuck. Oh iya. Oh. Iya, jadi harus muter ke Noja kalau nggak Noja, salah, ke heeh. Gatsu lagi. Lewat Gatsu lagi ada jembatan kayaknya lagi Iya, direnov atau iya gimana sih, betul Kak Sinta? sekali. Jadi di jembatan di Jalan Gatsu Timur kita ada perbaikan jembatan. Itu emang Itu jadi 3 jembatan yang di Gatsu Timur, Aha. 3-tiganya sedang ada perbaikan sekarang ini. Pantas gitu. saudara-saudara. Jadi mohon maklum ini mungkin masyarakat yang belum pernah lewat tiba-tiba lagi Agak lewat emosi Gatsu. ya. Iya, sabar dulu. Jadi memang ada perbaikan jembatan yang mana kita terapkan sekarang sistem buka tutup. Oke. Jadi timur barat kita berhentikan dulu sementara untuk memberikan arus dari timur dulu, mungkin barat dulu. Jadi mungkin sedikit menunggu lah ya. Tapi nggak panjang kan? Harusnya harusnya kan mereka bekerja juga sembari proses Iya, ya. betul. Tapi Mereka- dari Kasinta dan juga tim harapannya adalah supaya masyarakat bersabar dulu. Ya. Memang ada penggarapan untuk 3 jembatan tadi betul sekali. supaya lebih aman kita nanti Iya, lewatnya. kalau bisa masyarakat cari jalan alternatif lainnya. Oke. Kalau bisa menghindari Gatsu silahkan dihindari dulu Gatsunya. Mungkin dari Tohpati Ya. silahkan belok dulu ke Tengku Umar atau Ya. WR Supratman bisa. Bisa. Jangan Oke. diginiin dulu. Itu estimasi ini sudah berjalan berapa lama untuk penggarapan jembatan? Jadi penggarapan ini mulai dari Senin kemarin Dari Senin kemarin, sudah oke. pelaksanaannya, iya. Ya berarti estimasinya Estimasi pengerjaan sampai 2022. sampai 2022. Iya. Karena itu jembatan-jembatan besar semua ya. Jembatan besar. Dan betul jembatan sekali. utama sama arus mobil gede-gede gitu Betul, kan. ya. Oke. Untuk kendaraan besar juga kami sudah menghimbau, bahkan dari Banyuwangi pun sudah kami himbau dari Jawa Timur kalau bisa menggunakan tol laut silahkan gunakan tol laut bila tidak memang melintas ke Bali seperti Oke, itu. jadi tujuannya memang ini hal sudah diinformasikan ke Betul, masyarakat sudah dan juga jauh-jauh hari. pengguna jalan. Iya. Harapannya supaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Karena ada penyempitan pasti kan, buka tutup Iya, buka arus. tutup. Oke. Karena dari 2 jalur yang harusnya bisa dilewatin, Ya. kan biasanya timur barat jalan Benar-benar. tuh. Sekarang cuma ada 1 jalur yang bisa dilewati. Iya. Ini hampir mirip kayak ketika perubahan di Tabanan gak sih? Oh, Jadi ada iya. perubahan kan penggantian arus gitu. Iya. Dan tujuannya akhirnya jauh lebih aman, jauh lebih Iya, bagus juga. betul sekali, ya. Jadi harapannya Kasinta hari ini ngobrol sama Doi kepada Viners juga untuk tahu seperti apa keadaan lalu lintas dan bagaimana juga kita aman berlalu lintas. Betul Kak, ini sekali. segmen terakhir 1 menit lagi. Oke. Apa yang ingin disampaikan buat Viners yang lagi dengerin Oke. supaya tertib berlalu lintas atau apapun? Jadi untuk teman-teman seluruh pendengar dari radio Phoenix FM, Viners namanya. Viners, ya. Oke. Viners. Jadi yang mau kita sampaikan adalah dalam operasi Patuh kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih tertib lagi dalam berlalu lintas. Yes. Itu pastinya. Terus kami juga mengharapkan teman-teman semuanya untuk mematuhi peraturan dan protokol kesehatan COVID-19. Kita sama-sama menjaga. Semoga tidak banyak lagi penyebaran COVID-19 di wilayah kita. Betul. Denpasar. Terus untuk di wilayah Denpasar ini juga karena tadi yang sudah disampaikan ada SE Gubernur Ya. tentang pemberlakuan ganjil genap. Nah, kita harapkan mungkin mengurangi lah ya tujuan wisata tersebut. Mobilitasnya, Mobilitasnya semacam kita PPKM-nya sama-sama juga, ya oke. betul sekali. Jadi kita sama-sama mendukung program dari pemerintah demi kebaikan kita semua. Ya. Kemudian untuk yang jalan Gatsu juga kami harapkan masyarakat bisa mencari jalur alternatif lainnya. Oke. Untuk kendaraan truk maupun kendaraan besar seperti bus bisa mencari jalur alternatif untuk tidak melewati Gatsu Timur. Oke. Itu yang kami harapkan. Oke, Kasinta, terima kasih banyak Sama-sama, sudah mampir, Mas sudah Doi. siaran sama Doi hari Iya. ini. Mudah-mudahan next kita bisa teleponan lagi, update lagi informasi Betul, terkininya betul. ya. Iya. Buat Viners sekali lagi, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Ayo, kita dukung teman-teman kita, tim Kasinta juga dari Polresta Denpasar juga untuk aman berlalu lintas, bagaimana tertib juga berlalu lintas dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.